Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Fine Tuning Whisper for Automatic Speech Recognition on Law Research Regional Language of Indonesia. Adapun anggota kami, saya sendiri Hariyatun Nasifa dengan NIM 11231030. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Saya Christian Alvaro Meolonto, NIM 11221059. Saya Noval Andrian dengan NIM 11221075. Saya Oriana Dienta Kadarsi dengan NIM 11231078. Dan saya Sabrina Alia Aurelia dengan NIM 11231090. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian pendahuluan tentang kenapa sih kita mengambil topik ini. Nah, jadi latar belakangnya itu adalah Indonesia itu kan negara dengan keragaman bahasa yang luar biasa. Nah, dia ini memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di berbagai pulau. Jadi, meskipun bahasa Indonesia itu termasuk ke dalam bahasa nasional, namun bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Minangkabau, Aceh, Bali, dan Bugis itu masih digunakan oleh jutaan penutur dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam era digital dan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, keragaman linguistik ini belum sepenuhnya terwakili dalam pengembangan teknologi bahasa. Nah, lalu kita lanjut tentang apa itu Automatic Speech Recognition atau biasa disingkat sebagai ASR. Jadi, ASR itu adalah suatu teknologi yang memungkinkan untuk komputer bisa mengenali, memproses, dan mengubah sinyal ucapan manusia menjadi kunci secara otomatis. Adapun yang menjadi tantangan utama kami dalam melakukan ini adalah yang pertama itu keterbatasan dalam mencari data pelatihan. Lalu yang kedua adalah variabilitas ucapan alami para penutur. Lalu yang ketiga ketidaksesuaian kondisi data dan yang keempat adalah perbedaan karakteristik linguistik. Nah, kunci penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fine-tuning model whisper adalah pendekatan efektif untuk meningkatkan ASR pada bahasa-bahasa daerah Indonesia. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama pada bahasa dengan data yang sangat terbatas dan karakteristik linguistik yang kompleks. Oke, next. Selanjutnya masuk ke bagian studi literatur. Jadi paper utama acuan kami itu judulnya adalah Automatic Speech Recognition for Law Research Middle Eastern Language oleh Hamed DKK tahun 2025. Nah, jadi latar belakang dari penelitian ini adalah karena banyaknya bahasa minoritas di Timur Tengah seperti Gilaki, Laki Kurdis, Haurani, Mazadarani, Southern Kurdis, dan juga Zazaki yang terancam punah akibat minimnya teknologi ASR. Nah, tantangan utama dalam penelitian ini yaitu adalah pertama kelangkaan data, yang kedua tidak ada standarisasi tulisan, dan yang ketiga adalah rendahnya literasi penutur dalam bahasa ibu. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui 3 pendekatan untuk penelitian ini. Yang pertama itu melalui komunitas bot Telegram yang berhasil mengumpulkan kurang lebih 40 lebih jam rekaman dari relawan. Kemudian yang kedua ada rekaman studio profesional untuk bahasa Haurani, dan kemudian transkripsi program radio dan TV juga untuk bahasa Haurani. Next. Selanjutnya, ini adalah model yang digunakan dalam eksperimen oleh Haurani, yaitu adalah whisper base dan juga whisper small. Untuk whisper base sendiri, ini digunakan sebagai baseline atau zero shoot tanpa fine tuning sama sekali. Kemudian untuk yang whisper small itu dipakai modelnya di fine tuning dengan 2 konfigurasi untuk monolingual dan juga untuk multilingual. Nah, untuk hyperparameter di fine tuning sendiri, yang pertama diatur pada learning rate sekitar 5 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian warm up step-nya itu ada 100 step. Kemudian diatur pada 5 epoch. Dan mix precision itu FP16. Kemudian menggunakan gradient checkpointing dan optimizer Adam W untuk mengoptimalkan kondisi data yang terbatas. Nah, hasil utama dari studi literatur ini yang pertama, monolingual fine tuning itu konsisten lebih unggul, di mana dilihat dari nilai WARE itu turun hingga 31,2 poin.
Kemudian data Telegram ini lebih efektif dari rekaman studio karena lebih merepresentasikan pola bicara alami. Dan kemudian yang terakhir yaitu variasi ortografi dan perbedaan dialek masih jadi tantangan utama dalam penelitian ini. Untuk bagian metodenya, di sini datasetnya itu menggunakan sumber data dari Hugging Face yang berisi beberapa bahasa daerah di Indonesia sendiri. Nah, dataset yang digunakan ini terdiri dari 1.000 hingga 10.000 sampel audio dengan maksimal audio 20 detik dalam satu audio. Kemudian untuk durasi audio dalam dataset adalah 8 jam yang tersebar dari 7 bahasa daerah yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah Aceh, Bali, Bugis, Indonesia, Minangkabau, Jawa, dan Sunda. Pemilihan bahasa ini mencerminkan keragaman linguistik di daerah Indonesia sendiri. Kemudian untuk frekuensi samplingnya terdapat 16 kHz standar untuk sistem ASR yang modern ini. Selanjutnya, untuk bagian parameternya sendiri, sebelumnya sudah disebutkan oleh teman saya, yaitu hyperparameternya terdiri dari 5x10 negatif 5, dan setelahnya untuk modelnya sendiri itu memakai whisper base sebagai baseline dan whisper small sebagai perbandingan skemanya. Jadi di sini gunanya untuk memperbandingkan antara kedua model ini. Kemudian preprocessingnya, audio ini memiliki resample sebesar 16.000 Hz. Kemudian teksnya akan dinormalisasikan lowercase dan tanda bacanya dan apapun yang mengganggu untuk bagian audio sendiri. Kemudian untuk evaluasinya menggunakan WER dan CER untuk memberikan hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya akan disebutkan oleh Baik, kemudian untuk metrik evaluasinya di sini ada dua. Yang pertama word error rate beserta dengan character error rate. Di mana word error rate adalah metrik evaluasi untuk melihat seberapa benar ucapan dalam bentuk teks, prediksi ucapan dalam bentuk teks ketika dibandingkan dengan teks aktualnya. Dan ini akan melihat berdasarkan perkataannya. Jadi kita di sini membandingkan dua kalimat, melihat perbedaan kalimat tersebut berdasarkan kata, seperti itu. Kemudian ada character error rate, konsepnya sama, namun fokus utamanya ada di per karakternya, jadi huruf, angka, dan lain sebagainya. Dimana di sini sebenarnya akan melihat hal-hal seperti bila mana karakter ini ditambahkan, melihat prediksinya apakah karakter ini ada penambahan atau pengurangan, dan lain sebagainya. Di sini dia akan melihat Levenshtein distance, jadi akan melihat seberapa beda satu kata dengan yang lainnya. Jadi seberapa beda kata yang diprediksi dengan kata yang aktualnya, seperti itu. Ya, seperti ini evaluasi matrik utama daripada penelitian kami. Akan melanjutkan mengenai hasil dan pembahasan. Mungkin bisa di next. Nah, pada tabel ini kami membandingkan whisper base dengan whisper small untuk 7 bahasa, diukur dengan WER dan CER, yang dimana semakin kecil itu berarti semakin baik. Secara umum, whisper small itu unggul di 6 dari 7 bahasa. Rata-rata WER turun dari 34,16 poin persentase. Yang paling mencolok itu ada pada bahasa Aceh, turun drastis dari 131% jadi 41%. Ini merupakan salah satu perbaikan terbesar. Lalu ada Sundanese yang menjadi performa terbaik, yaitu WER 14%. Sementara Javanese tetap menjadi yang paling sulit, yaitu WER 49%. Dan juga di sini ada anomali, yang dimana bahasa Indonesia WER-nya justru naik dari 13% ke 19%. Artinya, model yang lebih besar tidak selalu menjamin hasil lebih baik. Ini akan kami bahas di slide berikutnya pada error analisis. Nah, di sini kami
mencek langsung contoh transkripnya untuk melihat jenis errornya. Ada 2 error fatal yang hanya muncul di Whisperbase. Yang pertama adalah gagal aksara bahasa Sunda dan Bali, yaitu keluar dalam aksara bahasa Arab atau Jawi, bukan Latin. Kedua, ada halusinasi, di mana Aceh menghasilkan pengulangan frasa Inggris yang tidak nyambung sama sekali. Keduanya hilang di Whisper Small, jadi kapasitas model yang lebih besar terbukti membuat output lebih stabil. Tapi ini juga menjelaskan anomali bahasa Indonesia yang tadi. Di Whisper Small justru muncul halusinasi baru berupa token bahasa Inggris di awal transkrip seperti Maiwa, by, Tankiran, yang mana ini menyumbang naiknya WER. Selain itu, ada error ringan di kedua model, salah karakter atau misal kandele menjadi seperti itu. Dan salah segmentasi kata, yaitu kata gabung atau terpisah, misal di bahasa Bugis. Tapi ini bersifat minor, tidak terlalu mengubah makna. Mungkin bisa di Nah, segitu aja presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 7 mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dan teman-teman.